Ya baik teman-teman, jumpa kembali di channel saya. Nah, di sini saya akan memberikan tutorial cara pembuatan jamur bonggol jagung, di mana pembuatannya ini tidak menggunakan bonggol jagung yang fresh ya. Intinya kita campur adukkan antara media lama, bonggol jagung yang lama dengan bonggol jagung yang baru seperti ini. Nah, untuk teman-teman disimak ya supaya tidak terjadi salah paham dan ketika teman-teman mempraktekkan itu hasilnya bisa maksimal. Nah, tapi cara yang seperti ini teman-teman jangan langsung ditumpuk bonggol jagung ya. Terutama ini media yang lama, ini teman-teman dibuang separuh, misalkan 20 cm ya. Itu buang sekitaran 10 cm, jadi sisakan 10 cm. Jadi nggak boleh langsung ditaruh semua seperti itu teman-teman. Jadi yang anggapannya itu yang ditumbuhi jamur sebelumnya itu teman-teman buang untuk tahap atasnya. Sisakan kurang lebih antara 10 cm seperti ini. Ini teman-teman bisa diperhatikan, ini kan udah menipis ya seperti itu. Nah, ketika udah menipis seperti ini dan dibuang, teman-teman silakan taruh bonggol jagungnya di atas bonggol jagung yang lama seperti ini. Jadi caranya seperti ini teman-teman. Ini kurang lebih saya memakan bonggol jagung ini sekitaran hanya 4 karung teman-teman. Jadi dua kumbung ini atau dua bedeng seperti ini hanya membutuhkan 4 karung bonggol jagung. Dan ini selain menghemat bonggol jagung, ini juga menghemat bahan, teman-teman bisa diperhatikan. Nah, untuk penataan untuk bonggol jagung yang seperti ini hanya untuk satu lapis teman-teman. Jadi nggak bisa ditaruh bonggol jagung lagi. Jadi ini tentukan satu lapis seperti ini. Jadi cara yang seperti ini khusus untuk media yang sudah ada bonggol jagungnya ya teman-teman ya. Jadi seperti ini kurang lebihnya ketika sudah ditata rapi seperti ini. Dan ini tidak perlu ditapet. Jadi ini cukup diratakan aja, nggak usah ditapet ya. Nah, ketika sudah siap seperti ini, kita campurkan untuk bahan starternya. Kalau teman-teman masih bingung starter itu apa, nah starter itu diantaranya itu adalah pupuk, dedak, dan ragi. Jadi seperti ini. Nah, untuk takaran dedak dan ragi sama pupuknya, ini teman-teman cukup menggunakan dedak atau bekatul atau serbuk padi. Di sini teman-teman pakai 2 kilogram saja ya, nggak boleh lebih. Jadi pakai 2 kilogram saja. Ini untuk ukuran kumbung 5 meter ya, sesuai dengan yang punya saya seperti ini. Dan untuk pupuknya sendiri teman-teman pakai pupuk 3 kilo. Jadi ini saya pakai pupuk 3 kilogram teman-teman. Apakah ini wajib yang subsidi atau yang non subsidi, itu bebas aja, sesuai di daerah teman-teman itu adanya pupuk apa. Jadi mau subsidi mau non subsidi itu bebas. Hanya saja kalau yang non subsidi itu setidaknya kalau ini 3 kilo itu 1,5 kilo udah cukup ya, nggak boleh over. Nah, untuk raginya tetap satu pak teman-teman. Untuk ragi ini sendiri ini nggak boleh apa ya, mending sedikit lebih lah daripada kurang. Soalnya ini mempengaruhi ke kualitas jamur dan rasa jamur teman-teman. Cara mengetahui fungsi-fungsi dari starter yang seperti ini itu di video sebelumnya teman-teman bisa cek di beranda. Itu saya jelaskan secara detail jika teman-teman mau memulai membudidayakan jamur bonggol jagung seperti ini. Nah, di situ teman-teman tinggal menambah atau mengurangi dari ukuran kumbungnya teman-teman masing-masing.
Nah, seperti ini kurang lebihnya ketika sudah tercampur dengan merata. Ini yang disebut starter ya, teman-teman ya. Nah, sebelum saya tabur, kita sediakan air terlebih dahulu. Dan untuk perawatan airnya ini teman-teman pakai 12 liter air untuk satu kumbung ya. Jadi nggak boleh lebih. Soalnya kalau yang cara yang seperti ini teman-teman tidak boleh kebanyakan air. Soalnya media yang di bawah itu sudah benar-benar basah ya. Soalnya itu kan media lama. Nah, ini saya sediakan air kurang lebih 8 liter ini teman-teman. Dan ini untuk ukuran gembornya ini saya pakai yang ukuran 9 liter. Nah, ini starternya sudah saya taruh di atas seperti ini ya. Jadi ini teman-teman disiram terlebih dahulu seperti ini. Itu otomatis ada sisakan kurang lebihnya 1/4 dari media awal yang teman-teman taburkan. Nah, setelah yang 3/4 ini ditabur ke media dan sisa 1/4, ini teman-teman melakukan penyiraman terlebih dahulu seperti ini. Pelan-pelan aja, yang penting ini benar-benar merata untuk takaran airnya. Dan untuk cara penyiramannya dengan tutorial pembuatan jamur bonggol jagung yang seperti ini, mencampur media lama dengan media yang baru, ini nanti saya akan tulis di deskripsi ya. Teman-teman bisa cek di deskripsi. Di sana saya akan tulis untuk takaran airnya sampai panen ya. Kira sudah benar-benar tersiram dengan merata. Ini untuk sisa starter, ini teman-teman ditabur kembali ya di atasnya seperti itu. Nah, teman-teman silakan dicek bagian mana yang enggak kebagian dedak seperti itu. Jadi yang terlalu sedikit dedaknya teman-teman bisa ditabur ya seperti itu. Soalnya kalau sisanya udah sedikit seperti ini nih sudah enggak cukup ya untuk mencakup semuanya. Di sini hanya ibaratnya ketika ada yang medianya yang tidak kebagian atau jatuh, itu teman-teman diselingi starter sisa yang ini. Nah, kemudian teman-teman ditambah sisa air, ini kurang lebih 5 liter ya. Jadi kurang lebihnya lah antara 12 liter dan 13 liter. Nah, teman-teman disiram dengan cara yang seperti ini. Ini kan sudah tahap atas ya. Nah, ini adalah hari pertama ketika saya akan melakukan panen. Nah, kebetulan ini di sini anginnya kencang, teman-teman. Jadi nggak ada waring saya itu sampai robek-robek seperti itu. Nah, ini di usia 23 hari dari awal pembuatan. Nah, sebetulnya ini 21 hari itu sudah tumbuh jamur, hanya saja 1-2, dan itu saya beri dan disirami nutrisi. Dan ini hari ke-23. Dan seperti ini untuk hasilnya. Bagi teman-teman yang sudah punya inisiatif sebelumnya dengan cara yang seperti ini dan masih belum teman-teman coba, teman-teman bisa langsung dicoba tapi dengan cara yang sesuai yang saya anjurkan supaya hasilnya bisa maksimal. Dan untuk hasilnya ini lumayan bagus tetap teman-teman. Hanya saja di sini saya akan memberikan catatan bahwasanya urea yang sekarang dengan yang dulu itu kualitasnya sudah benar-benar berbeda teman-teman.
Kalau teman-teman pembudidaya lama itu otomatis sudah paham seperti itu. Nah, kira-kira kalau dulu pakai pupuk 2 kilo itu udah sangat manjur dan sangat ampuh. Tapi kali ini karena kondisi pupuknya yang halus seperti itu teman-teman harus pakai 3 kilo. Karena kalau pakai 2 kilo itu teman-teman tidak akan pernah mendapatkan hasil yang maksimal untuk pertumbuhan jamurnya. Hanya saja rugi biaya dan rugi perawatan seperti itu. Jadi di sini saya beri takaran yang benar-benar pas untuk teman-teman mencobanya. Nah, untuk hasilnya ini sebetulnya jika teman-teman mencoba cara yang seperti ini, itu hasilnya saya jamin bisa lebih bagus dari yang punya saya seperti ini. Karena di sini saya hanya membuktikan bahwasanya cara yang seperti ini juga benar-benar bisa berhasil dan produktif. Sekalipun punya saya hasilnya yang seperti ini diakibatkan tidak lepas dari dirusak tikus seperti ini, teman-teman. Ini pokoknya udah dibajak lah sama tikus, pokoknya nggak ada henti-hentinya lah, tikus nggak tetap selalu mengganggu lah. Jadi saya sampai bingung juga untuk cara mengatasi tikus. Dan untuk teman-teman yang tidak mengalami gangguan yang serupa dengan yang punya saya, tentu jamurnya itu akan lebih maksimal dari yang punya saya seperti ini. Nah, hanya saja saya sedikit punya nutrisi yang saya andalkan ketika sudah mengalami kendala yang seperti ini. Jadi sekalipun dirusak itu tetap, sekalipun nggak bisa maksimal tapi tetap bisa bagus lah, untuk kualitas jamurnya tetap oke lah. Jadi seperti ini teman-teman bisa perhatikan ya. Ini pokoknya nggak ada henti-hentinya lah tikus lah untuk mengganggu media punya saya. Jika seandainya teman-teman nggak ada nutrisi ya, nggak pakai cara dengan pemberian nutrisi, saya jamin jamurnya teman-teman itu akan lebih parah rusaknya dari yang punya saya seperti ini. Makanya saya akan mengajari cara pemberian nutrisi supaya teman-teman bisa menjaga ya, sekalipun teman-teman medianya dirusak sama tikus, itu setidaknya teman-teman tetap bisa mendapatkan hasil jamur yang bagus walaupun itu tidak sesuai harapan. Anggap saja musibah, karena tikus susah dibasmi menurut saya. Ini sudah beberapa kali kena sih sebetulnya sama jebakan itu. Hanya saja tetap malah tambah parah tikusnya yang mengganggu seperti itu. Malah ini lebih berani lagi, di siang bolong itu tikus sudah berani masuk ke dalam kumbung. Itu apa-apaan. Ya mudah-mudahan punya teman-teman nggak seperti yang saya alami ya. Dan ini untuk kumbung yang di sebelahnya, jadi seperti ini teman-teman. Ini berbeda, nggak begitu banyak, tapi ini hasilnya lumayan sedikit bagus dari yang di sebelahnya. Soalnya di sini dirusak tikus, hanya saja nggak sampai parah lah. Seandainya ini yang tumbuh jamur ini udah dibajak sama tikus, pas nggak dipakai nutrisi, udahlah nggak ada harapan lah teman-teman. Makanya teman-teman untuk nutrisinya tetap dijaga, jangan dientengkan seperti itu. Itu akan berguna ketika teman-teman mengalami hal yang seperti ini. Selain nutrisi itu juga berguna untuk kebobot jamur dan kualitas jamur, itu juga mampu untuk menstabilkan media yang sudah diacak-acak lah sama tikus seperti itu. Atau bahkan misal teman-teman kebanyakan yang tercabut misalkan, itu ketika teman-teman disirami nutrisi, itu akan media itu akan kembali normal kembali. Dan ini saya juga mengalami sedikit over, dan di sini saya over karena pupuk teman-teman. Karena kalau masih belajar tumbuh, kalau menurut saya pribadi,
itu biasanya bukan karena over air, karena over pupuk. Karena pupuk itu kan masih ada yang nggak menjadi jamur ya, otomatis masih ada yang padat ketika dikena siram, mengena jamur yang sudah tumbuh seperti ini akan menguning seperti ini. Nah di sini cara yang seperti ini nggak bisa saya jeda untuk penyiramannya, ini tetap saya siram. Ini intinya harus tetap masuk air teman-teman, sekalipun hanya sedikit. Karena kalau dibiarkan nggak disiram selama 2-3 hari, ini akan fatal kalau kena over pupuk seperti itu. Beda halnya ketika over air, teman-teman itu harus dijeda antara 2 hari sampai 3 hari. Itu teman-teman tanpa harus disiram. Kemarin kan sudah saya jelaskan juga ya, detail ya masalah over pupuk, over air ataupun over nutrisi seperti itu. Jadi di situ teman-teman nanti akan paham lah untuk kira-kira overnya ini karena apa. Jadi seperti itu. Dan ini untuk hasilnya seperti ini. Dan ini saya paham betul, ini ketika saya panen jam 2 ini akan lebih besar jamurnya dibandingkan yang ini. Ini saya panen jam 10 pagi. Ketika pengen jamurnya itu awet, teman-teman harus panen, jangan menunggu jamurnya itu membesar. Jadi kualitas jamurnya itu benar-benar di jam 10 pagi itu kalau udah besar ya segitu udah kualitas jamurnya. Jangan nunggu sampai membesar lagi di antara jam 2 jam 3. Jadi itu nggak bisa pakai cara yang seperti itu ya. Dan ini juga media yang gandeng dengan jerami. Ini saya juga gunakan cara yang seperti ini di 3 kumbung ini teman-teman. Ini semuanya saya pakai cara yang seperti itu. Jadi media lama itu langsung ditumpuk jungle yang baru. Jadi lumayan lah hasilnya. Ini di hari pertama ini kurang lebih antaranya 1 kilo lebih lah. Jadi mending ya. Karena selain juga menghemat bahan, ini kan juga menghemat biaya ya. Dan ini benar-benar saya pikir cara yang seperti ini teman-teman akan lebih setuju ya. Karena cara yang seperti ini nggak menguras tenaga maupun biaya. Saya pikir teman-teman setuju lah dengan cara yang seperti ini. Ya mudah-mudahan teman-teman mempraktikkan langsung bisa berhasil ya teman-teman ya. Baik teman-teman, mungkin sekian untuk sharing kali ini. Semoga sedikit banyak video ini bermanfaat dan menambah pengetahuan atau wawasan teman-teman semua. Dan salam sukses untuk membudidayakan jamur bonggol jagung seperti ini. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.